Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Kesyofi Iso, Rafli Zaki, Ahmad Gusnandiar, Gibran Novian Aranda, dan Ahmad Maulana Saifuddin. Kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu gaming chair atau kursi gaming, yang kami rancang untuk memenuhi kebutuhan gamer masa kini. Mengenai penjelasan yang lebih dalamnya akan dijelaskan oleh anggota lain kami, yaitu yang pertama, Gibran. Ya, alasan tim kami membuat produk ini karena melihat digitalisasi telah meningkatkan aktivitas di depan layar komputer bagi pekerja, pelajar, dan gamer yang sering duduk lama dan rentan mengalami masalah kesehatan. Maka dari itu, tim kami merancang kursi gaming ergonomis dengan desain fleksibel, tahan lama, dan estetis menggunakan SolidWorks. Dengan meningkatnya popularitas gaming dan e-sport, permintaan kursi gaming yang mendukung aktivitas intens selama 6-8 jam sehari terus bertumbuh, menjadikannya peluang bisnis yang menjanjikan. Lanjut. Slide selanjutnya, Mas Keis. Lalu marketing objektif atau tujuan pemasaran. Ada pangsa pasar demografi. Tujuan pemasaran kepada pengguna berusia 18-35 tahun. Mayoritas dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang sering bermain game atau menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Yang kedua, geografi. Fokus ini pada pasar di kota besar dengan pertumbuhan teknologi dan hobi gaming yang tinggi. Yang ketiga, tren pasar. Meningkatnya minat terhadap gaming, baik itu game PC maupun konsol. Yang terakhir, kompetisi. Ada banyak merek gaming chair, namun produk kelas menengah dengan harga terjangkau dan kualitas sepadan masih memiliki ruang untuk berkembang. Lalu strategi pemasaran. Ada 4 strategi pemasaran. Yang pertama, promosi online. Biasanya menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan produk melalui influencer gaming, e-sport, dan reviewer teknologi. Yang kedua, kerjasama dengan komunitas gaming dengan cara mensponsori event gaming atau turnamen e-sport untuk meningkatkan tren. Yang ketiga, penjualan e-commerce, yaitu menjual produk melalui situs web sendiri serta platform marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang terakhir, ulasan dan testimoni, mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif di platform digital dan media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Zaki. Selanjutnya ada deskripsi produk. Di sini nama usaha kita adalah Gaming Chair dengan produknya yaitu kursi gaming dengan fitur ergonomis dan desain yang stylish untuk kenyamanan bermain game dalam waktu lama. Kemudian target pasarnya itu yaitu segmen kelas menengah dengan kisaran harga 2 juta rupiah. Kemudian ada lokasi produksi di mana perusahaan memiliki fasilitas produksi sendiri sehingga proses produksi dilakukan secara in-house. Ini memberikan kontrol penuh terhadap kualitas, fleksibilitas, desain, dan efisiensi biaya. Kemudian yang terakhir ada keunggulan. Terdapat 3 keunggulan. Yang pertama yaitu material berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kemudian yang kedua desain ergonomis dengan dukungan punggung dan leher yang optimal. Kemudian yang terakhir ada mudah diatur sesuai kenyamanan pengguna. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Di sini terdapat 6 analisis kelayakan usaha. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan.
Jadi di perencanaan keuangan ini terdapat yaitu modal awal pertama. Modal awal dialokasikan untuk pengadaan bahan baku, peralatan produksi, dan pemasaran, branding, serta pengembangan situs penjualan. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Sumber utama pendapatan berasal dari penjualan kursi gaming kelas menengah. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional. Biaya operasional ini termasuk biaya produksi, gaji karyawan, pengiriman, dan biaya iklan. Dan yang terakhir ada proyeksi keuntungan. Diharapkan BEP atau break even point tercapai dalam kurun waktu 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian yang kedua ada analisis pesaing. Analisis pesaing ini terdapat dari market pasar brand lokal dan internasional. Dengan segmentasi pasar yang diambil adalah kelas menengah. Kemudian yang ketiga ada analisis tim dan manajemen. Terdiri dari desainer produk, ahli ergonomi, tim pemasaran, tim produksi, dan teknisi perawatan. Yang keempat ada analisis strategi operasional. Pada analisis strategi operasional ini, yang pertama itu ada sumber daya dan bahan baku, yaitu menggunakan bahan lokal dan impor. Kemudian yang kedua ada produksi, yaitu memiliki pabrik atau workshop dan bekerja sama dengan manufaktur spesialis furniture. Yang ketiga ada logistik dan distribusi, yaitu bekerja sama dengan layanan pengiriman logistik. Kemudian setelah operasional ada analisis risiko. Pada analisis risiko terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pertama persaingan, faktor kedua keterbatasan pasar, dan faktor ketiga yaitu pengadaan bahan baku. Selanjutnya analisis yang terakhir yaitu analisis keberlangsungan usaha. Pada analisis keberlangsungan usaha terdapat dua faktor dengan masing-masing subfaktor. Faktor yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal dengan subfaktor yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua tren teknologi, dan yang ketiga peluang inovasi. Faktor yang kedua yaitu keberlanjutan usaha dengan subfaktor yaitu yang pertama diversifikasi produk, yang kedua riset dan pengembangan, dan yang terakhir ada keterlibatan komunitas. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Maulana. Nah, di sini ada pelaksanaan desain. Dengan deskripsi desain itu ada badan kursi, backrest dan seat cushion. Ini adalah bagian utama yang empuk dan nyaman, serta dilapisi kain atau kulit sintesis. Nah, pada bagian ini bikin kita duduk lama tetap nyaman dan tidak bikin pegal. Terus yang kedua ada penopang lengan atau armrest. Pada bagian ini bisa disesuaikan sesuai dengan posisi tangan. Nah, bikin bahu tetap rileks walaupun dipakai lama. Yang ketiga ada tiang dan roda. Penyangga utama kursi dari logam yang kuat, terus roda kursi yang mudah digeser tanpa repot berdiri. Yang keempat ada sandaran kepala atau headrest. Pada sandaran kepala ini nyaman digunakan untuk kepala dan leher. Cocok buat yang sering duduk tegak biar nggak mudah capek. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengembangan ide. Pada tahap ini proses diawali dengan survei pasar untuk memahami kebutuhan konsumen, tren, desain, dan fitur yang diinginkan. Konsep kursi ergonomis yang fleksibel dipilih dilakukan untuk menentukan fitur utama seperti sandaran yang dapat diatur, penopang lengan fleksibel, serta dukungan leher dan punggung. Yang kedua ada pengumpulan data dan pemilihan material. Data teknisnya seperti dimensi yang standar, bahan untuk bantalan, rangka, dan pelapis itu dikumpulin. Terus material yang dipilih yaitu busanya yang berkualitas tinggi untuk kenyamanan dan baja ringan untuk kekuatan agar kursi nyaman, awet, dan aman. Yang ketiga ada desain dan perancangan dengan SolidWorks. Nah, desain ini dibuat secara rinci menggunakan SolidWorks. Setiap komponen seperti badan kursinya, roda, dan sandaran kepala dirancang, dirakit, lalu diuji dengan simulasi beban. Desain bisa disesuaikan berdasarkan hasil simulasi untuk mengatasi kekurangannya. Yang keempat ada pemilihan material prototype.
Material untuk prototipe dipilih berdasarkan kualitas dan anggaran yang ada, seperti busa dengan densitas tinggi, terus kulit yang sintesis atau kain yang premium, serta logam ringan yang kuat untuk rangkanya. Yang kelima ada perakitan prototipe. Pada perakitan prototipe itu dimulai dari rakit badan kursinya, penopang lengannya, sandaran kepala, terus ada tiang penyangga dan rodanya, itu dirakit. Lalu setiap tahap itu dicek untuk memastikan kekuatannya, terus posisinya, dan lain-lain lah. Keenam, ada uji coba dan evaluasi. Nah, kursi ini kita uji coba untuk memastikan stabilitas, kenyamanan, dan keamanan. Nah, orang lain juga diminta untuk memberikan umpan balik setelah duduk dalam waktu yang lama. Selanjutnya itu kita evaluasi jika ada kekurangan, terus desainnya kita perbaiki agar memenuhi standar yang ergonomis. Nah, selanjutnya slide selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Gusnandiar. Oke, jadi pada saat ini kita kelompok kami itu sudah merancang anggaran biaya untuk produksi kursi gaming yang sudah kami buat. Nah, kelompok kami itu sudah riset atau survei di harga pasaran yang terbaik dan kualitas. Nah, mungkin di bawah ini saya akan menjelaskan tentang harga-harganya. Oke, yang pertama rangka utama, teman-teman. Rangka utama. Kita di sini menggunakan material dengan baja yang ringan tapi kuat, baja ringan kuat. Nah, kami menggunakan merek Blue Scope Steel. Itu harganya di kisaran 500.000 sampai 700.000. Lalu yang kedua ada bantalan kursi, teman-teman, dan sandaran punggung. Kita menggunakan memory foam dan pelapis kainnya itu kita menggunakan kulit PU. Nah, untuk memory foamnya sendiri kita menggunakan merek Sleepwell. Itu salah satu brand OEM lokal yang kualitasnya tinggi lah kalau teman-teman tahu. Itu harga di kisaran 300 sampai 500.000. Itu sudah termasuk dengan pelapisan kulit PU-nya. Kulit PU-nya itu kita ngambil merek itu Enduratex. Itu salah satu bahan lokal juga dengan kualitas tinggi. Nah, setelah itu ada yang sandaran kepala. Nomor 3 itu sandaran kepala. Di sini kita mengambil merek itu DX Racer. Itu salah satu OEM juga, produsen lokal dengan kualitas yang sangat tinggi. Ya banyak lah yang sudah pakai DX Racer ini. Itu harganya tuh kita dapat di angka 100 sampai 150.000, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada penopang lengan atau adjustable armrest. Kita di sini menggunakan IKEA, teman-teman. Kalau ya pasti tahu lah IKEA. Itu salah satu merek lokal yang ternama juga di Indonesia. Itu dapat di angka harga kisarannya 150.000 sampai dengan 200.000, teman-teman. Lalu yang kelima ada roda dan kaki kursi. Itu kita menggunakan material bahannya nylon atau karet. Fungsinya itu untuk fleksibilitas saya sih, teman-teman. Karena emang ngikutin standar umumnya roda dan kaki kursi. Kita ngambil mereknya itu Pro X. Itu salah satu OEM juga yang ternama lah di Indonesia dengan kualitas yang sangat-sangat tinggi, yang sangat kuat, yang teman-teman tahu kalau tahu itu harganya kisaran 100 sampai 150.000. Nah, di sini tuh ada fitur tambahan seperti USB port untuk pengisian daya, sistem pendingin pada sandaran, ada juga speaker built-in. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama ada USB port untuk pengisian daya. Nah, di kursi gaming ini kita menyediakan USB port, teman-teman. Di sini untuk mengisi daya, jadi nggak ribet kalau misalkan di meja penuh. Jadi di kursi itu ada USB-nya untuk ngisi dayanya. Nah, di sini kita tuh pakai merek Anker, yaitu OEM juga sih Anker. Tapi itu merek lokal yang sudah ternama di dunia. Itu dapat harga di kisaran 50.000 sampai dengan 100.000. Lalu yang kedua ada sistem pendingin pada sandarannya. Nah,
pada sistem sandaran, pada kursi itu kita ada namanya sistem pendingin. Jadi kayak di kursi itu kayak ada AC-nya lah teman-teman, ada kipas pendingin atau AC. Kita menggunakan merek Cooler Master. Itu salah satu produk brand lokal juga. Itu brandnya udah terkenal sih. Udah terkenal, udah tau lah kualitasnya seperti apa. Sangat bagus. Untuk AC-nya itu sendiri, itu dimensinya kecil, hanya 5 kali 5 cm, tapi mampu mendinginkan, cukup lah untuk mendinginkan kursi sandaran pada kepala. Jadi kita tuh duduk tuh nyaman, nggak panas, nggak kegerahan. Jadi untuk sistem pendingin itu solusi yang tepat untuk menambahkan fitur ini. Itu dengan harga di angka 100.000 sampai 200.000 teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada speaker built-in. Nah, di kursi gaming ini kita inovasi sendiri, kita menambahkan sebuah speaker dengan merek JBL. Pasti tahu lah teman-teman, JBL. Itu speaker Bluetooth lokal yang berkualitas sangat tinggi. Sudah tidak diragukan lagi kualitasnya seperti apa. Itu dapat di angka harganya 200.000 sampai 300.000. Jadi kelompok kami sudah estimasi total biaya produksi per unit untuk kursi gaming itu ada di angka 1,3 juta sampai 2 juta. Harganya varian teman-teman. Kalau 1,3 itu mungkin tidak ada fitur-fitur tambahan yang saya jelaskan tadi seperti USB port, sistem pendingin pada sandaran, ada lalu juga speaker built-in. Itu kalau tidak ada fiturnya. Tapi kalau 2 juta itu sudah dilengkapi dengan fitur tambahannya. Jadi ya sudah ada USB portnya, udah ada sistem pendinginnya, jadi lebih nyaman, tidak gerah, jadi nyaman, mau duduk berapa jam pun juga gas oke. Lalu ada speakernya untuk menambahkan audio bassnya. Jadi estimasi totalnya seperti itu. Dapat di angka 1,3 sampai dengan 2 juta teman-teman. Lanjut slide. Nah, kelompok kami sudah mendesain, kita desain produknya itu dari awal, dari nol. Dengan dimensi yang sudah ditentukan, yang sudah kami kalkulasikan, itu yang pertama itu ada roda kursi. Nah, sebelumnya kita menggunakan software SolidWorks teman-teman, SolidWorks tahun 2022. Yang pertama itu ada roda kursi. Roda kursi seperti ini, kita desain seperti ini, seminimalis mungkin, tapi mampu menjaga fleksibilitas. Lalu yang kedua ada badan kursi. Badan kursi di sini, kalau kalian lihat teman-teman, di situ ada segitiga ya, segitiga bolong atas bawah. Nah itu sebagai fitur tambahannya teman-teman. Kalau ada sistem pendingin, ataupun mungkin speaker built-in kita taruh situ. Jadi ya duduk kita lebih nyaman lah. Lalu yang ketiga ada kaki kursi. Kaki kursi kita menggunakan desain seperti ini. Sama lah pada kaki kursi pada umumnya. Lalu ketiga ada penyangga roda. Penyangga roda di sini seperti ini teman-teman. Kita bikin seminimalis mungkin, tapi dengan mampu bertahan di beban angka 100 kilo lebih. Lalu ada tiang penyangga kursi teman-teman. Itu ya kami desain seminimalis mungkin juga, tapi mampu menahan beban di angka 100 kilo lebih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut ke moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari rancangan ide bisnis kami yaitu kursi gaming kami bukan sekedar produk, melainkan solusi untuk meningkatkan pengalaman bermain. Dengan inovasi keunggulan produk yaitu desain yang menarik, ergonomis, fungsional, serta mendukung kesehatan juga performa gamer. Kami juga memangsang harga yang terjangkau dengan kualitas juga premium. Kami yakin dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjadi pelaku bisnis kompetitif di industri gaming. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.